Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan Xuan Huang, Soyen menghentikan pencarian jiwanya terhadap Feng Zi dan langsung menatap Xuan Huang. Feng Zi mengirim saya pesan terakhir kali mengungkapkan lokasi tanah nirvana. Saat berbicara, Xuan Huang segera berubah menjadi wujud manusia yang mirip dengan Xiaoyan, sehingga dia dapat dengan mudah berkomunikasi. Ayo pergi, Anda tunjukkan arahnya, kata Xiaoyan dengan serius. Sehingga Xuan Huang mengangguk, kemudian dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah barat laut. Segera Xiaoyan melambaikan tangannya dan sebuah celah spesial muncul. Kali ini dia ingat untuk membawa Long Yi pergi bersamanya. Tetapi Xiaoyan juga tetap waspada, karena orang yang membawa Long Yi pergi tidak terlihat lagi sejak saat itu. Pada saat ini, jiwa gua kekosongan Xiaoyan merobek celah spesial, dan Xiaoyan membawa Long Yi dan Xuan Huang melangkah ke dalamnya, sehingga dalam waktu singkat, mereka tiba di barat laut benua Fengqi. Di sana ada rona merah menyala merajalela, seolah-olah tanahnya bagaikan formasi vulkanik. Sambil melihat sekeliling, terlihat ada sarang-sarang ponik yang tak terhitung jumlahnya, seperti tempat yang berkembang biak para ponik. Di sini, tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Xuan Huang melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bahkan dia juga tidak merasakan aura yang kuat. Tidak, saudara Xuan Huang, lihat baik-baik, mengapa magma ini begitu hitam pekat? Jika melihat ke bawah dengan seksama, dia melihat bunga-bunga hitam bertebaran tumbuh di sana-sini. Bunga-bunga hitam ini memang bunga iblis pemakan jiwa, tetapi jumlahnya tidak banyak. Tapi pertumbuhannya seperti memiliki arah tertentu. Saat Xiaoyan mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa jumlah bunga iblis pemakan jiwa di satu arah semakin banyak. Sebelumnya, Feng Xi menolak mengakui hal ini dan terus memprovokasi klan naga, karena dia telah dikendalikan oleh racun aturan. Hingga ia digerakkan oleh Xiaoyan dan Xuan Huang sebelum racun tersebut mengendalikannya. Pada saat ini situasi klan ponik tampak suram karena bunga-bunga hitam yang disebutkan Xuan Huang hampir menghilangkan dari dunia gunung dan lautan. Sekarang ada ratusan bunga yang terlihat. Kemudian keduanya perlahan terbang maju mengikuti jumlah bunga pemakan jiwa yang semakin banyak. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan yang tenang menyapu dengan liar, tetapi Xiaoyan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun ini juga tidak mengejutkan Xiaoyan, karena selama ada penghalang yang kuat menyegel tempat itu, semakin jauh jaraknya, semakin kecil kemungkinan Xiaoyan bisa merasakannya. Namun saat keduanya maju, Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan tatapannya tertuju ke depan. Karena lava yang mengalir di bawah tampak gelap gulita. Dimanapun ada tanah kering, disitulah terdapat bunga iblis pemakan jiwa yang padat, dengan aura yang begitu pekat dan menyeramkan. Berapa banyak nyawa yang telah musnah untuk menciptakan ini? Gumam Xiaoyan. Saat ia mendekat, langit semakin gelap. Tapi tidak ada apa-apa di sini, kata Xuan Huang dan bingung. Yang membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya, kemudian dia segera menarik Damo dan Goyan dari balik lengan bajunya. Goyan, cobalah lihat, apakah ada batasan yang tersembunyi di sini? Kata Xiaoyan dengan serius. Mendengar itu, Goyan mencoba melepaskan diri dari cengkraman Xiaoyan. Saya mengerti, sialan, bisakah Anda sedikit menghormati saya? Karena saya tidak seperti dia dan saya sangat bijaksana. Goyan mengumpat sambil menunjuk Damo, seolah mengungkapkan ketidaksenangannya atas cengkraman Xiaoyan. Namun situasinya sudah mendesak dari sebelumnya, dan sekarang Xiaoyan ingin meluapkan amarahnya. Jadi mata Xiaoyan tampak acuh tak acuh, dan ia hanya mengangguk pelan. Setelah Goyan selesai berbicara, sebuah cahaya biru memancar dari mata besarnya, sehingga Xuan Huang langsung menatap Goyan. Bahkan mata naganya menunjukkan keterkejutan. Apakah dia iblis? Xuan Huang tak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya tidak tahu,
Mungkin, jawab Xiaoyan. Andalah iblisnya, seluruh keluarga Anda adalah iblis. Kisah hidup saya misterius, bagaimana mungkin Anda orang biasa seperti Anda mengetahuinya? Kalau Anda tidak bisa melihat identitas saya, jangan bicara omong kosong. Awas, mulut Anda akan saya robek. Teriak Guyan dengan marah. Anak kecil, Anda punya temperamen yang imut, kata Sun Huang sambil tertawa. Karena di masa-masa sulit ini, Goyan sepertinya telah mencapai batasnya. Saya adalah tuan anjing. Jika saya bisa kembali ke wujud asli saya akan menghajar Anda sampai babak belur. Diam! Sebelum Goyan sempat menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan berteriak dingin. Bagaimanapun dengan situasi Raja Tianzang yang saat ini belum jelas, Xiaoyan tidak berniat mendengarkan ocehan Goyan. Setelah cahaya biru Goyan melintas area sekitarnya, langsung memperlihatkan sebuah tanda pembatasan. Jadi Xiaoyan segera meraih damo dan mengarahkan cahaya birunya ke tanda pembatasan terlarang yang tersembunyi itu. Goyan, hancurkan! Teriak Xiaoyan. Segera cahaya biru Goyan menyala seolah-olah merasakan suasana hati Xiaoyan saat ini. Jadi dia tidak berani bertindak gegabah, tetapi malah memancarkan cahaya biru yang lebih intens dan langsung menyelimuti tanda itu dengan cepat. Ini adalah teknik pembatasan klan Siming lainnya. Sehebat apapun diri Anda tak bisa menghentikan tuan anjing. Sambil berteriak, dua cahaya biru dari mata Goyan dan Damo menyatu menjadi satu, yang membuat tanda pembatasan itu pun segera hancur. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya mulai bergeser, seolah-olah Goyan telah menembus lapisan kertas jendela ruang. Seperti permukaan kertas, mulai terbakar dan menghilang, memperlihatkan bagian yang tersembunyi. Kemudian sebuah altar muncul kembali di depan mata Xiaoyan. Sekarang Kaisar Yongyuan juga berdiri di dalamnya, dan di tengah altar ada Raja Tianzang yang berdiri. Namun Xiaoyan tidak mengerti mengapa Kaisar Naga Yongyuan menempatkan Raja Tianzang di tengah altar. Atau mungkinkah itu semacam kekuatan berbasis aturan yang dimiliki Raja Tianzang? Sama seperti kekuatan samsara. Mungkinkah pertumbuhan bunga iblis pemakan jiwa ini membutuhkan bantuan kekuatan samsara? Namun dengan begitu banyak bunga iblis pemakan jiwa, apa tujuan mereka? Inilah yang membingungkan Xiaoyan. Namun jelas bahwa semua misteri ini akan segera terpecahkan. Kaisar Naga Yongyuan, apakah Anda benar-benar masih hidup? Sun Huang melihat sosok dengan ukuran yang sama berdiri di kejauhan. Ketika sosok tinggi dan tegap itu mendekat, dia berkata dengan kaget. Sun Huang, sudah lama kita tidak bertemu, tapi sekarang bukan saatnya mengenang, karena orang yang di samping Anda sedang mencoba menghancurkan dunia Sanhe kita. Jadi kita akan segera bergabung untuk membunuhnya. Setelah itu saya akan menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Sambil berbicara, tatapan Kaisar Naga Yongyuan tertuju pada Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan tiba-tiba menghilang di tengah pertempuran, dan sekarang Xiaoyan menemukannya kembali. Di balik altar, Xiaoyan juga melihat sebutir telur hitam pekat di antara bunga-bunga hitam di kejauhan. Dan tepat di belakang altar, aura yang terpancar dari telur itu membuat hati Xiaoyan merinding. Bahkan selama pertarungannya dengan Kaisar Naga Yongyuan sebelumnya, Xiaoyan belum pernah merasakan sensasi seperti itu. Jadi seharusnya telur itu menyimpan kunci yang merupakan sumber racun bunga iblis pemakan jiwa. Kaisar Naga, sepertinya Anda benar-benar kehilangan pikiran Anda. Jadi sayang sekali. Sun Huang menggelengkan kepalanya, namun tatapannya kosong tanpa rasa iba. Bagaimanapun dia masih memiliki pikiran yang jernih. Lagi pula dia hanyalah mantan Raja Naga, bukan ayah Sun Huang. Jadi tidak ada hubungan darah dengannya. Sun Huang, percayalah, semua yang saya lakukan hanya untuk memajukan dunia Sanhe kita dan membawanya ke tingkat yang lebih pernah terjadi sebelumnya. Jika ini berhasil, dunia ini bisa saja menjadi pemimpin 9 dunia utama, bahkan melampaui alam Dewa 9 surga. Saat ini Kaisar Naga Yongyuan merentangkan tangannya dan berbicara dengan bangga, seolah-olah dia tampak sangat yakin dengan apa yang baru saja dicapainya. Saudara Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Haruskah kita melenyapkannya dulu? Xuan Huang mengabaikan Kaisar Naga Yongyuan dan berbalik menatap Xiaoyan. Apakah Anda menyadari aura itu? Sepertinya telur hitam itu adalah kuncinya. Jika tebakan saya benar, telur itu bisa mengendalikan racun-racun ini. Mereka yang terinfeksi oleh racun ini mungkin sudah berbondong-bondong ke sini dari seluruh penjuru dunia gunung dan lautan. Xuan berbicara dengan lembut kepada Xuan Huang tanpa menggunakan telepati sehingga Raja Naga Yongyuan bisa mendengarnya. Namun Xuan juga sengaja Raja Naga Yongyuan mendengarnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.